Ya. Ya, baik. Kita ulang ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah wa inna minal hijarati lama yatafajjarul diulang yatafajjaru minhu, masyaallah diulang ya. Yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma' wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Ya, ayat yang ke-73. Ya, Bar. Ya. Santai, Bar. Ini lagi tahsin. Ya, baik ya, kita bahas. Summa. Di sini ada huruf sa. Awas jangan salah makhraj sa. Sa ini ada di al-lisan ya. Jadi ujung lidah menyentuh ujung gigi seri sa ya secara makhraj. Kemudian secara sifat ada di al-hams ya, yaitu mengalirnya nafas ketika diucapkan ketika sa ini harokatnya sukun. As ya, mengalir ya, jangan ditahan, mengalir. Summa ya, di sini ada mim bertasydid. Ini bacaannya gunnah ya. Gunnah ini bisa masuk hukum, bisa masuk ke sifat ya, sifatnya gunnah, sifat yang tidak berlawanan, atau mim bertasydid hukumnya gunnah. Gunnah itu dengung ya, tahan 2 sampai 3 harokat. Kemudian secara sifat ini ada di tawasud ya, yang sudah pasti aja lah ya. Maksudnya kalau satu huruf hijaiyah itu minimal punya 5 karakter yang sudah pasti ya di tawasud ya, yaitu antara tertahan suara dan mengalir suara, baini ya. Jadi tertahan tidak sempurna, mengalir juga tidak sempurna. Ini adanya di tengah-tengah, baini ya, antara asyidah dan ar-rakhawah. Kemudian qasat ya, qaf secara makhraj ada di al-lisan. Al-lisan pangkal tenggorokan ya. Pangkal tenggorokan ya, ini terangkat, lidahnya terangkat menyentuh langit-langit yang ada anak lidahnya. Qat ya, qa. Secara sifat ini ada di asyidah. Asyidah itu tertahan suaranya, ya, kita ketika sukun. Ketika sukun dia tertahan ya. Gitu. Ya, yang sudah bergabung ya terima kasih ya. Yuk kita bantu tap layarnya. Tap gitu. Biar eksis ya, videonya eksis. Tadi siang kita live itu ada yang fogging ya, nyemprot, saya live-in aja ya. Kemudian secara sifat yang lain ini mempunyai sifat isti'la ya. Isti'la itu terangkat ya, terangkat lidahnya. Jadi terangkat ya, ak
Kemudian sifat yang tidak berlawanan yaitu sifat kolkolah ya. Kolkolah, kop ini mempunyai sifat kolkolah, harus terangkat ya, harus mantul gitu ya. Kolkolah itu harus mantul, tergantung kolkolahnya. Ada kolkolahnya kolkolah yang kecil gitu ya, as-shaghir, sugro, atau kolkolahnya besar atau kubro. Qasat ya, sin ini secara makhraj ada di al-lisan, yaitu ujung lidah menyentuh gigi seri yang bawah ya, gigi seri yang bawah. Sin. Kemudian secara sifat sin ini ada di al-hams, mengalir suaranya, mengalir napasnya ketika sin ini sukun. Contoh, qas, kalau di kita sukunkan ini sin, qas gitu, mengalir ya. Kemudian qasat ta. Ya, ta ini secara makhraj ada di al-lisan, yaitu ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri atas ya. Qat gitu, ta mengalir ya. Awas jangan mantul, jangan mentok gitu, harus mengalir karena sifatnya dia mempunyai sifat al-hams. Ya, terima kasih ya baru bergabung ya, silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, yang belum paham, silahkan diketik ya di situ, nanti insya Allah kita jawab ya. Qasat ya, secara sifat al-hams yaitu dialirkan napasnya, jangan dipentokkan ya, jangan mentok, harus keluar. Qasat gitu, nggak boleh qasat. Nah, salah ya. Jadi sifat hamsnya nanti hilang. Kemudian ulu ya, qaf tadi sudah dibahas qaf. Secara makhraj ada di alisan, di pangkal lidah. Kemudian secara sifat juga ada di asyidah, ada di qalqalah, ada di istilah ya. Ulu hukum ya, secara hukum lu mat tabi'i, panjangnya 2 harokat ya, panjangnya 2 harokat. Kemudian secara makhraj lu ya, situ depannya ada huruf mad ya, ini harus dipanjangkan ya. Lu, jadi masuknya secara makhraj al-jaub ya. Al-jaub itu mengalir ya, suara kita dari tenggorokan sampai ke mulut ya, sampai keluar mulut, tidak boleh masuk hidung ya. Ulu gitu. Kemudian bukum ya. Kita bahas yang sukun dulu ya, yang sukun diprioritaskan dulu ya, karena ayatnya panjang, nanti nggak cukup 2 jam ya. Kita yang diprioritaskan yang bersukun kita bahas. Ulubukum ya, di sini ada mim sukun. Mim sukun ketemu dengan mim, ini namanya idgham mimi ya, atau mim mimi, atau idgham mislen ya. Harus dilebur mim yang pertama ke mim yang kedua, ditahan 2 harokat. Ulubukum secara sifat ya, secara sifat mim ini ada di tawasud. Tawasud yaitu antara asyidah, tertahannya suara, dan ar-rakhwah, mengalirnya suara ya, ada di tengah-tengah baini ya, tawasud. Kemudian sifatnya al-idlaq. Idlaq itu huruf mudah ya, huruf mudah. Mim ini dikategorikan huruf mudah. Kemudian secara sifat yang tidak berlawanan, mim ketika bertasid yaitu bacaan gunnah dengung ya. Hukum mim berarti mim mimi ya. Qulubukum mim ba'd. Di sini ada nun sukun ketemu huruf ba. Secara hukum ini adalah iqlab ya, bacaan iqlab. Jadi nunnya dilebur menjadi mim gitu. Mim gitu ya. Ya. Hukum nun sukun atau tanwin ya, ketika ada nun sukun atau tanwin ketemu huruf ba, ini bacaannya iqlab ya, harus dimasukkan menjadi huruf mim. Mim ditahan 2 harokat. Mim ba ain. Ain secara makhraj ada di al-khalq atau tenggorokan. Tenggorokannya di mana? Tenggorokan tengah ya. Tenggorokan tengah, jangan sampai mim ba. Bacanya kalau mim ba di berarti pakai alif, pakai hamzah. Ada di tenggorokan bawah ya, makhrajnya atau keluar hurufnya. Tetapi kalau ain keluar hurufnya ada di tengah-tengah tenggorokan. Mim ba gitu ya. Kemudian secara sifat ditawasud ya, ditawasud
yaitu antara asyidah tertahannya suara dan ar-rakhawah mengalirnya suara bainiyah, di tengah-tengah dia. Ba, ya, dia mengalir, tertahan tidak sempurna, mengalir juga tidak sempurna ya ini karena sifatnya tawasud, ada di tengah-tengah bainiyah. Mim ba'di lihat zal ya, zal situ ada fathah yang berdiri ya. Ketika ada fathah yang berdiri, ini bacaannya harus dibaca panjang, mad tabi'i ya, panjangnya 2 harokat. Zalika, za mad tabi'i, kemudian secara makhraj ada di al-jaub ya, al-jaub ya tetap harus dikeluarkan melalui rongga mulut saja. Kemudian fahiyya, awas jangan ditasydidkan ke ya, fahiyya, awas hati-hati, fahiyya pendek semua. Kal di sini ada alif lam ya, di sini kaf alif dan lam. Ini yang namanya alif lam koma ria ya, alif lam koma ria karena lamnya terbaca kal hija, jim mat tabi'i panjangnya 2 harokat ya, panjangnya 2 harokat, 1 alif atau 2 ketukan. Kemudian secara makhraj, secara keluarnya huruf jim yang panjang ini harus melalui rongga mulut ja, tidak boleh sekali-kali memasuki hidung ja gitu ya, ja, awas hati-hati ya. Jadi adanya di al-jaub. Kal hijarati, ro ya, ro tebal ya, harus dibaca tebal. Kenapa? Karena ro pangkatnya ini fathah ya, atau harokatnya fathah, harus dibaca tebal. Hijarati au ya, lin ya, bacaan lin miring. Au, kemudian secara makhraj, wawu ini secara makhraj ada di asyafatain ya, asyafatain. Ketika pengucapannya atau keluar hurufnya, jadi dari belakang dia au ya, dimonyongkan sedikit ya, dimonyongkan mulut kita. Kemudian secara sifat secara sifat wawu ini ada 5 karakter ya, di 5 karakter. Yang pertama bisa di al-jahr ya, karena sifat al-hamas tidak mungkin wawu ini tidak mengalir napasnya, tapi justru dia tertahan au gitu ya. Kemudian asyidah juga tidak mungkin karena wawu ini tidak tertahan suaranya, justru dia mengalir au, berarti ada di ar-rakhawah ya. Sifatnya ada 5 karakter ya. Yang pertama ada di al-jahr, kemudian ada ar-rakhawah, kemudian ada di al-istifal, kemudian ada di al-infitah, kemudian ada di al-ismat ya, 5 ya, punya 5 karakternya dia. Au asya ya, shin ya, hati-hati ya, shin dia secara makhraj ada di alisan ya, alisan yaitu di punggung lidah ya, punggung lidah terangkat. Kemudian secara sifat ada di al-hamas, kemudian secara yang tidak berlawan ada tapasyi. Tapasyi itu apa? Tapasyi itu penyebaran udara ketika ada di dalam mulut, ketika huruf shin ini di makhrajkan atau disebut atau dikeluarkan, dibaca gitu ya. Ash. Nah, cuma nggak boleh ditasydid ya. Kalau ini kan hidup asyad nih, hanya mempraktekkan makhrajnya seperti itu. Asyaddu ya. Ya, harus ada penekanan di huruf dal. Qas, awas jangan qaf, jangan pakai tha, atau qosh pakai shin, nggak boleh. Harus qas ya. Shin ya, secara makhraj ada di alisan ya, yaitu ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri bawah. Secara sifat al-hamas, kemudian secara sifat yang lainnya yang tidak berlawannya itu sofir. Sofir itu ada desisan. Qas ya, sa, sin gitu ya. Sama zai sama tuh. Sin zai ya, sama itu hurufnya. So ya, sama makhrajnya. Hanya beda sifat ya. Nanti sifatnya kita
sampaikan ketika ada. Qaswah ya, di sini qaswah, di sini ada tak marbutoh. Tak marbutoh ya ketika diwakafkan, karena ada wakaf al-waqful aula ya. Ini harus berubah menjadi ha. Ya, jangan kalau mau diberhentikan qaswat, enggak boleh. Qaswat enggak boleh. Harus qaswah, ha besar ya. Karena diwakafkan, kecuali diwasol ya. Kalau diwasol tetap ini menjadi bacaan tak. Qaswatau. Nah, justru menjadi idgham bigunah ya ketika diwasolkan. Tetapi ketika diwakafkan ini menjadi ha. Qaswah gitu ya. Ha. Makhrajnya ada di tengah, ada di bawah tenggorokan. Di bawah tenggorokan ya. Kemudian secara sifatnya ada di al-hams, mengalir ya, mengalir napasnya. Lanjut ya. Wa in ya, di sini ada nun bertasydid, harus dibaca gunnah, dengung ya. Harus dibaca dengung, ditahan dulu 2 harokat, 1 alif atau 2 ketukan ya. Wa inna, na-nya pendek, hati-hati jangan terjebak dengan nun ya, dengan nun dengungnya, panjangnya. Tapi nanti na-nya jangan terbawa. Jangan wa inna. Nah, ini akan hati-hati ya. Yang panjang itu dengungnya saja, gunnahnya saja, tapi nunnya pendek. Wa inna minal, ya sini ada alif lam. Alif lam komaria. Karena alif lamnya terbaca jelas sekali ya. Alif lam komaria. Kemudian lanjut ya. Minal hijamah tabi'i, panjangnya 2 harokat karena jim fathahnya ketemu dengan alif atau menghadapi huruf alif ya. Ketika ada huruf hijaiyah menghadapi mad ya atau alif wawu iya, itu harus dibaca panjang 2 harokat atau 1 alif atau 2 ketukan ja gitu ya. Kemudian hijara, ra harus dibaca tebal. Getarannya ra ini tidak boleh melebihi dari 2 ya. Imam Udin selamat bergabung ya. Ade Wahid ya selamat bergabung. Ida Farida ya. Ibu Juju selamat bergabung ya. Ayo tap layarnya biar videonya hidup, eksis ya. Hijara tebal ya. Hijarati lammat tabi'i ya. Panjangnya 2 harokat, 1 alif atau 2 ketukan ma gitu ya. Sesuai dengan irama atau tempo. Lama yatafaj ya, penekanan di huruf jim yang bertasydid ya. Yatafajjaru, ru-nya harus dibaca tebal ya, karena ro-nya harokatnya doma, harus dibaca tebal ya, ro. Kemudian minhul ya, di sini ada nun sukun ya, kembali ke hukum nun sukun ya. Ketika ada nun sukun ketemu dengan huruf ha ya, ini bacaannya idhar halqi ya, idhar halqi, harus dibaca jelas. Ya, jadi dibaca jelas nunnya. Min gitu. Kemudian secara sifat ya, makhraj dulu ya. Secara makhraj ada di alisan ya, ujung lidah menyentuh langit-langit yang depan ya, dekat dengan pangkal gigi seri. Kemudian secara sifat ada di tawasud, yang pertama ya, dia mengalir tidak sempurna atau tertahan pun tidak sempurna. Ini huruf nun. Kemudian ada di al-idlaq. Nun ini dianggap huruf mudah. Idlaq itu huruf mudah ketika diucapkan ya, ketika dikeluarkan dari lisan kita. Kemudian sifat yang tidak berlawanannya yaitu gunnah. Ketika nun ini bertasydid, maka dibaca gunnah, ditahan 2 harokat. In, contoh dari mim ke nun, tapi tasydid sininya. Min gitu ya, tahan gunnah. Kemudian minhul alif lam qamariyah, karena alif lamnya terbaca dengan jelas ya.
alif lam qamariyah. Kemudian minhul an, sama dengan ini ya. Anha. Di sini nun ketemu ha, nun ketemu ha ya. Sama-sama ketemu ha. Ini bacaannya idhar khalqi ya, harus dibaca jelas nunnya. Kemudian anharu ya, panjang. Anharu, ro-nya harus tebal. Ini namanya mad arid lis sukun ya, dipanjangkan 6 harokat ya. Ketika diwasol ini mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Tetapi ketika diwakafkan ada wakful aula ya, diwakafkan berhenti gitu ya. Ini harus dipanjangkan menjadi panjangnya 6 harokat. Itu. Inilah ya hukum tajwid, harus kita pahami ya, nggak boleh anhar. Karena kenapa? Karena di sini tiba-tiba disukunkan karena ada wakaf ya. Jadi mad arid lis sukun. Wa inna ya, gunnah ditahan 2 sampai 3 harokat. Wa inna minha ya, nun sukun ketemu huruf ha sama ya tadi idhar ya. Bacaannya idhar halqi, yaitu flashback ke hukum nun sukun atau tanwin. Harus dibaca jelas nunnya. Minha, haknya dibaca panjang. Secara hukum namanya mad tabi'i ya. Panjangnya 2 harokat atau 1 alif ya. 1 alif 2 harokat atau 2 ketukan gitu ya. Min gitu. Minha gitu, 2 ketukan. Lama ya, di sini ada mad tabi'i juga ya, panjangnya 2 harokat. Mim ketemu dengan huruf alif ya. Kemudian secara makhraj ada di al-jaub. Al-jaub yaitu keluarnya tetap di rongga mulut ya, tidak boleh masuk ke hidung. Lama, nggak boleh lama. Wah, jangan ngikutin mimnya. Jangan mengikuti mim al-khaisumnya. Kalau mim benar al-khaisum masuk ke hidung ya. Mim tuh. Mim ya, tapi ketika ma ada huruf mad, ini harus lari ke al-jaub ya. Makhrajnya al-jaub. Coba kita contohkan. Lama ya, ma nggak boleh ma. Nah, itu yang tidak benar ya. Al-jaub yaitu masuk ke rongga mulut saja. Yashaqqaq ya, awas nih kop 2 ya, makhrajnya jangan sampai salah. Awas penyebaran di tapasinya secara sifat ya, sifatnya tapasi nih, penyebaran ya. Kemudian di makhrajnya alisan ya, ada di punggung lidah ya, punggung lidah yang tengahnya ya. Yasyak tasdid, awas jangan salah, ke shin bertasdid, kemudian ke kop juga bertasdid ya. Yasyak awas, bukan koku, jangan sampai salah baca. Yasyak koku berarti kap ya. Makanya makhraj kap sama kop ini beda. Yashaqqaqu ya, masuk ke pangkal ya. Alisan tapi pangkal lidah. Terangkat menyentuh langit-langit ya. Yashaqqaqu fayakh ya, fayakh kha. Di sini ada huruf kha ya, secara makhraj ada di al-halq. Al-khalq itu di mana? Tenggorokan paling atas, harus dibaca tebal ya, tebal karena isti'ala dia. Fayakh gitu ya, tebal. Fayakh. Kemudian secara sifat ada di al-hams ya, mengalir napasnya ketika mengucapkan huruf kha. Fayakhruju. Kemudian secara sifat ya, isti'la karena terangkat lidah atau pangkal lidahnya ya. Ya fayakh gitu. Fayakhruju, ru tebal, ro-nya dibaca tebal. Fayakhru, awas nggak boleh terlalu banyak bergetar, nggak boleh. Fayakhru, nggak boleh ya. Fayakhru itu tebal, getarannya tidak boleh melebihi dari 2.
fayakhruju minhul nun sukun ketemu huruf ha ya, idhar khalqi ya, harus dibaca jelas mim nunnya, minhul gitu, idhar. Kemudian secara sifat ya, secara makhraj ada di lisan ya, lisannya itu ujung lidah menyentuh langit-langit yang depan ya, mendekati pangkal gigi seri, minhu. Jadi urutannya di situ ada lam ya. Kemudian ada nun, ada ro. Tiga huruf ini posisi titik, pusat titik temunya berdekatan sekali ya, berdekatan gitu. Antara lam, nun, ro. Nah, itu hampir dekat ya. Kemudian secara sifat nun ini ada di tawasud. Yang pertama ya, dia tertahan tidak sempurna suaranya dan mengalir tidak sempurna ya, bainiyah ya, ada di tengah-tengah. Kemudian sifat yang satunya yaitu al-idlaq. Idlaq itu yaitu huruf mudah ketika mengucapkan huruf na, ma, ba, itu sama ya, huruf-huruf mudah. Kemudian secara sifat yang tidak berlawanan ada di sifat gunnah ketika dia tasdid ya. Gunnah min, in ya, kayak tadi ya, banyak sekali nun bertasdid itu bacaan gunnah. Minhul ma ya. Lihat di sini ada alif lam ta'rif yaitu alif lam komariah. Alif lam komariah ya, ketika alif lamnya atau lamnya terbaca, ini pasti alif lam komariah gitu. Minhul ma ya. Ketika ada mad tobi menghadapi huruf hamzah ya, kita lihat tersambungkah hamzah antara ma dan hamzah ini atau terpisah. Kalau tersambung berarti ini namanya mad wajib muttasil. Jadi muttasil itu tersambung antara mim dan hamzahnya gitu ya. Ma gitu ya. Mad wajib muttasil panjangnya 4 sampai 5 harokat. Wa in ya, tadi ya nun bertasydid itu bacaan gunnah harus dia ada penekanan dan ditahan 2 sampai 3 harokat ya. Kemudian lanjut minha ya. Minha nun sukun ketemu huruf ha, bacaannya di idhar khalqi atau idhar dibaca jelas ya. Nunnya harus dibaca jelas. Awas jangan sampai nunnya dibaca dengung atau samar ya, nggak boleh. Ini bacanya idhar khalqi, idhar tenggorokan atau dibaca jelas. Minha, haknya panjang 2 harokat. Kenapa? Karena hak fathahnya menghadapi huruf mad atau huruf alif ya. Minha panjangnya 2 harokat, 1 alif atau 2 ketukan. Minha itu ya, 2 ketukan. Kemudian secara makhraj yaitu al-jaub ya, tetap mengalirnya dari tenggorokan sampai mulut sampai keluar gitu. Tidak boleh masuk ke hidung atau al-khaisum. Minha lama ya, sama ya, mad tabi'i. Kemudian secara makhraj ada di al-jaub, mengalirnya lewat tenggorokan bablas ke mulut. Kita bahasanya bahasa gaul aja, nggak usah pakai susah-susah nanti ya. Ya, awas hati-hati. Ya, nggak boleh ya atau yah. Awas hati-hati ya. Ini hak makhrajnya berdekatan karena tenggorokan ya. Hak di sini makhrajnya ada di tenggorokan bawah. Tetapi kalau yah berarti tenggorokan tengah. Kalau yah berarti tenggorokan atas. Nah, ini tenggorokan. Tenggorokan itu hurufnya dibagi 3 ya posisinya. Tenggorokan bawah, tenggorokan tengah, tenggorokan atas ya. Makanya jangan sampai salah. Ya, berarti di bawah dia ya, secara makhraj. Kemudian secara sifat al-hams, mengalir ya, dialirkan. Ya, coba praktekkan. Telapak tangan kita ada di depan mulut kita. Ya, pasti anginnya keluar dia ya. Menyentuh atau terhempas ke tangan kita. Ya bitu ya, awas ya bitu to ya, nggak boleh pakai ta, nggak boleh ya bitu. Kalau ya bitu pakai ta,
Di mana makhrajnya? Makhrajnya sama ya. Antara ta, to dan dal. Sama. Tetapi apa yang membedakannya? Membedakannya huruf to ini mempunyai sifat isti'la, terangkat lidahnya ketika dibaca ya. Yahbitu, ya, naik lidahnya. Tetapi kalau ta tidak, yahbitu, ya gitu ya. Awas, hati-hati. Mempunyai sifat isti'la, ya, terangkat lidahnya. Harus dibaca tebal. Yahbitu, gitu. Min khash, nun sukun ketemu huruf kha, ya. Ini bacaannya idhar khalqi, ya. Harus dibaca jelas minnya, nggak boleh min, ya, nggak boleh, nggak baca ikhfa, harus jelas min, itu ya. Kemudian secara makhraj ada di alisan ya, nun, ya, berdekatan dengan antara ra, lam dan nun, ya. Kemudian secara sifat ada di tawasud ya, tawasud antara tertahan dan mengalir ya, di tengah-tengah bainiyah antara asyidah dan arkhawah ya, di tengah-tengah nun tawasud. Min, kemudian secara sifat yang lainnya yaitu al-idlaq. Idlaq itu mudah ya, huruf-huruf mudah ketika diucapkan. Apa saja sih huruf mudah itu? Huruf mudah itu fa ya, kemudian ra, kemudian mim, nun, lam, ba ya. Ini ada 6 ya. Fa, ra, mim, nun, lam, ba ya. Ada 6. Ini termasuk huruf-huruf mudah menurut ilmu tajwid ya. Min khash, kha, awas tebal. Harus ditebalkan ya, karena posisinya dia ada di tenggorokan atas ya. Kha gitu ya. Khashin ya, shin. Shin ada di al-lisan ya, al-lisan yaitu punggung lidah, tengahnya ya, tengah punggung lidah. Ini akan terangkat ya, tetapi tidak menekan seperti isti'la dan tidak terangkat keseluruhan ya. Khash, khash ya, secara sifat yaitu al-hams, mengalir, napasnya mengalir. Kemudian secara sifat yang tidak berlawanan, shin ini mempunyai sifat tapasyi, tapasyi penyebar, menyebar dia. Khash, menyebar di dalam ya, di dalam lisan kita. Khasyatillah ya, Om Jamzam, Bu Jamzam Pak Om Jamzam nih ya. Ya, masuk ya. Terima kasih ya udah menyukai live ya. Live ya. Insyaallah kita jam 8. Setiap jam 20 malam kita usahakan ya, mudah-mudahan tidak ada halangan. Khasyatillah ya, ada waqful aula, waqaf. Kemudian lam jalalahnya dibaca tarqiq atau tipis. Kenapa? Karena sebelum lam jalalah harokat kasroh. Khasyatillah, nggak boleh khasyatillah, nggak boleh ya, nggak boleh fatal, nggak boleh ya. Karena apa? Karena lam jalalah sebelumnya kasroh, dibaca tipis. Khasyatillah, panjang 6 harokat karena mad arid disukun, karena ada waqaf di sini ya, di waqful aula. Kecuali kalau di wasol, ini lam ini panjangnya 2 harokat. Khasyatillahi wa ma gitu, 2 harokat kalau di wasol, kalau diteruskan. Tetapi kalau di waqaf berhenti, ini menjadi panjangnya 2, 4 sampai 6 harokat. Mad arid lis sukun. Khasyatillah. Ha, ya was. Haknya hak silah ya, hak di bawah itu. Tenggorokan bawah. Kemudian wa mallah ya. Lihat lam jalalahnya dibaca tafkhim atau tebal. Ya, kenapa? Karena sebelum lam jalalah harokatnya fathah. Anggap ini huruf alif di sini anggap tidak ada ya. Karena dia masuk huruf lam ya. Wa mallah gitu ya. Lamnya panjang 2 harokat. Ya, panjangnya 2 harokat, mad tabi'i. Wa mallahu bigha. Awas, hati-hati di huruf ghain ya. Ini sering banyak kesalahan di huruf ghain. Kenapa? Karena ghain dibacanya kasar, bigo.
Kenapa? Benar nggak boleh? Ya boleh, tapi ketika dia sukun, ghain ini nggak boleh mantul ya. Bag nggak boleh. Bag atau bir gitu ya. Bir. Dikit lagi. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Kemudian secara makhraj ada di al-jaub. Bighafilin. Tanwin ketemu huruf ain bacanya idhar khalqi ya. Dibaca jelas, tidak boleh dibaca bighafilin, enggak boleh. Harus dibaca jelas karena tanwin ketemu huruf ain idhar ya, idhar khalqi. Bighafilin amma tasyid ya. Di sini ada bacaan gunnah ditahan 2 sampai 3 harokat. Amma mimnya panjang, mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Kemudian secara makhraj ada di al-jauf. Al-jauf yaitu rongga mulut saja. Amma, awas nggak boleh amma, nggak boleh ya. Amma ke hidung nggak boleh, harus ke mulut. Amma tuh di tekan-tekan juga hidungnya nggak masuk karena harus lewat mulut ya. Amma ta ya ain ya. Ain secara makhraj ada di al-halq ya, tengah-tengah tenggorokan. Kemudian secara sifat ada di tawassut antara mengalir atau antara tertahan dan mengalir ya. Bainiyah yaitu antara tertahannya suara dan mengalirnya suara, di tengah-tengah dia. Bainiyah, tawassut. Ta'malun mad arid lis-sukun panjangnya 4 harokat, 2 harokat, 4 harokat atau 6 harokat boleh ya, tetapi konsisten ya. Dalam satu surah harus dipakai satu aja ya. Ta'malun 6 harokat gitu. Awas di sini lu, ketika lu ya. Ini namanya al-jaub. Al-jaub hanya di mulut, nggak boleh ke hidung. Lu, tapi ketika masuk ke nun baru al-khaisum masuk ke hidung. Ta'malun ya. Terima kasih ya. Sampai di sini dulu. Semoga selalu istiqomah kita belajar Al-Qur'an. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.